Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Malam hari ini, Senin 30 Maret tahun 2020, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema teguran Tuhan. Sekali lagi, saya beri tema teguran Tuhan. Mari kita buka ayat pokok kita di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Ayat yang kita baca ini di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama dan selanjutnya ini merupakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Dan firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, di dalam surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus ini, ada pujian dari Tuhan. Tetapi juga ada teguran yang sangat keras yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada pujian dari Tuhan karena mereka, jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang kuat. Jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang giat di dalam pelayanan. Jemaat yang giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka dikenal sebagai jemaat yang rajin, jemaat yang tekun. Mereka memiliki pengajaran yang sehat. Dan jemaat yang ada di Efesus memiliki kemampuan untuk membedakan ajaran sesat dan yang benar. Mereka memiliki kemampuan untuk membedakan antara guru-guru palsu dan yang benar. Mereka memiliki kemampuan untuk membedakan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, dan pengajar-pengajar yang benar. Dan jemaat yang ada di Efesus, mereka juga jemaat yang mampu bertahan di dalam penderitaan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat yang ada di Efesus merupakan jemaat yang suka berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat yang suka berjerih lelah untuk pelayanan. Jemaat yang tekun. Dan dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jemaat di Efesus mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
Artinya mereka itu tidak dapat membiarkan ada orang yang hidup di dalam kejahatan di tengah-tengah mereka. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan, ketika ada orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar, mereka tidak dapat menahan diri. Mereka akan segera menegur, bahkan mendisiplin orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat yang ada di Efesus, mereka tidak sembarangan menerima orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Jemaat yang ada di Efesus tidak sembarangan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang mengaku dirinya rasul. Jemaat yang ada di Efesus tidak sembarangan memberikan mimbarnya kepada orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Tetapi mereka akan menyelidiki, mereka akan men-screening, mereka akan mencari tahu apakah benar yang datang ini seorang hamba Tuhan atau bukan. Apakah yang datang guru-guru, pengajar-pengajar yang benar atau pengajar-pengajar palsu. Jadi jemaat yang ada di Efesus ini jemaat yang luar biasa. Mereka tidak sembarangan memberikan mimbarnya kepada orang-orang yang mengaku dirinya rasul, mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi mereka akan menyelidiki terlebih dahulu. Sehingga jemaat yang ada di Efesus memiliki pengajaran yang sehat. Mereka tetap berpegang teguh kepada pengajaran yang sudah mereka terima. Namun demikian, kita baca dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi jemaat yang ada di Efesus, mereka jemaat yang tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan, sekalipun mereka menghadapi penderitaan. Mereka tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi ancaman, menghadapi aniaya. Mereka tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan, dan mereka tidak mengenal lelah. Jadi tidak mengenal lelah, mereka terus bersemangat melakukan kegiatan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Namun sangat disayangkan, setelah Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus, ada teguran yang sangat keras. Ada teguran Tuhan bagi jemaat di Efesus yang begitu keras. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, namun demikian, aku mencela engkau oleh karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus. Di dalam ayat yang kelima bahkan Tuhan dengan keras mengatakan, berbalik dan bertobatlah. Bertobatlah. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Efesus, mereka sudah kehilangan kasih yang semula. Mereka sudah kehilangan kasih mula-mula itu. Sehingga Tuhan menegur mereka dengan keras, bertobatlah. Karena mereka sudah kehilangan kasih kepada Tuhan. Yang awalnya mereka melakukan pelayanan karena mereka
mengasihi Tuhan. Yang awalnya mereka tekun beribadah karena mengasihi Tuhan. Yang awalnya mereka giat di dalam pekerjaan Tuhan karena mengasihi Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka masih giat, mereka masih tekun, mereka masih melakukan pelayanan, mereka masih giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka sudah kehilangan kasih mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan semuanya hanya sebagai rutinitas saja. Hanya sebagai kebiasaan saja. Mereka melayani Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan hanya sebagai kebiasaan. Jadi mereka beribadah kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka melayani Tuhan. Tetapi yang sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menegur mereka dengan keras. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan kasih, kalau tidak ada kasih, maka tidak ada gunanya. Firman Tuhan katakan, sekalipun kita dapat berbahasa dengan semua bahasa manusia, bahkan dapat berbahasa dengan bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sekalipun kita punya iman yang sempurna, iman yang dapat mengadakan mujizat, dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sekalipun kita berkorban, mengorbankan diri kita sampai mati dibakar, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Itulah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Mereka masih melakukan segala aktivitas untuk pekerjaan Tuhan. Mereka masih melakukan kegiatan pelayanan Tuhan. Tetapi mereka sudah kehilangan kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-7. Di sana di hari-hari terakhir ada orang-orang yang berseru, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah mengadakan mujizat demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah melakukan ini untuk Engkau. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal Engkau. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa didasari kasih tidak ada gunanya. Sehingga firman Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus dengan keras. Bertobatlah. Bertobat artinya bukan hanya meninggalkan yang jahat dan melakukan yang baik. Karena kita membaca jemaat yang ada di Efesus masih melakukan hal-hal yang baik. Mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tetapi bertobat artinya kembali kepada Tuhan. Kembali mengasihi Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Itu artinya bertobat. Dan Tuhan mau jemaat yang ada di Efesus kembali mengasihi Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Kembali melakukan segala sesuatu itu didasari karena mengasihi Tuhan. Itulah teguran Tuhan. Dan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang yang ada di rumah, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita masih beribadah, mungkin kita masih berdoa, mungkin kita masih melayani Tuhan. Tapi apakah kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan? Jangan sampai kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan semuanya itu karena aktivitas, rutinitas, kebiasaan. Maka Tuhan pun akan menegur kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kembali Engkau mengingatkan kami
melalui kebenaran firman-Mu, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, ketika kami beribadah, ketika kami melayani Engkau, biarlah semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengasihi sesama. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.